Di tengah hiruk pikuk kota Surakarta berdiri Monumen Pers Nasional, sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan panjang dunia jurnalistik Indonesia, sekaligus cermin dari kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat, khususnya budaya Jawa dan Islam. Melalui koleksi surat kabar tua seperti Bro Martani, Pewarta Surabaya, dan Medan Priayi, monumen ini menunjukkan bagaimana media cetak di masa lalu tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga menjadi alat perjuangan, pendidikan, dan pembentukan kesadaran kolektif di tengah penjajahan. Gaya bahasa dalam koran-koran itu mencerminkan nilai-nilai Jawa seperti unggah-ungguh dan gotong royong. Sementara tokoh-tokoh pergerakan Islam seperti Haji Agus Salim dan Hos Cokro Aminoto memanfaatkannya sebagai media dakwah dan advokasi sosial untuk menyuarakan keadilan dan kemanusiaan. Monumen ini bukan sekedar tempat menyimpan artefak sejarah, melainkan simbol pertemuan antara budaya, agama, dan kekuatan informasi yang pernah menjadi alat perjuangan bangsa. Lalu, bagaimana sebenarnya monumen ini merawat semua warisan itu hingga hari ini? Mari kita dengarkan langsung penjelasan dari pihak Monumen Pers Nasional. Itu ada koleksi-koleksi koran yang utamanya nanti akan merujuk pada penyimpanan sebuah fenomena sosial yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kita ada koran dari sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Kita paling tua itu korannya tahun 1816 hingga hari ini. Di dalam koran, karena koran itu kan memang sebuah permukaan dari apa yang terjadi di dalam masyarakat, makanya di dalam koran ataupun majalah itu menyimpan beragam fenomena sosial serta menjadi saksi bisu dari keagamaan yang berkembang di Indonesia dan juga tentang perjuangan serta perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang sebenarnya yang paling menonjol keislaman dan tokoh persnya ada satu, namanya Haji Fakhruddin. Dia itu salah satu juga pencetus sebuah majalah tertentu yang masih terbit sampai saat ini, namanya adalah Surah Muhammadiyah. Surah Muhammadiyah itu dia terbit sejak tahun 1915 kalau nggak salah, 3 tahun setelah Muhammadiyah diberdirikan. Kita itu ada koleksi arsipnya yang Surah Muhammadiyah. Itu pun belum kita digitalkan. Yang digitalkan itu ada anakannya, namanya majalah dan koran adil. Kalau majalah dan koran adil itu sekitar, saya lupa tadi, yang koran itu 30-an, yang majalah di tahun 40-an. Itu dua-duanya juga penampasan Islam yang diturunkan dari organisasi Muhammadiyah. Surah Muhammadiyah kita masih ada fisiknya. Itu tadi sekitar tahun 80-an kita masih nyimpan. Jadi meneruskan dari yang tadi, di koleksi kita ada Surah Muhammadiyah. Di Surah Muhammadiyah itu kita belum lama main ke sana. Kita bertanya-tanya tentang perkembangan dari Surah Muhammadiyah. Nah, Surah Muhammadiyah itu seperti yang dikatakan sama redakturnya Surah Muhammadiyah, dari awal surat kabar Surah Muhammadiyah ini memang ditujukan untuk beberapa hal. Yang pertama adalah untuk bekal pendalaman agama. Terus yang kedua adalah untuk tuntunan Muhammadiyah dan berislam. Dan yang ketiga, mereka mengatakan bahwa pers ini juga salah satu wadah dari media dakwah, sebagai media dakwah. Dan di Surah Muhammadiyah itu seperti yang dikatakan oleh mereka, ada 3 tulisan representatif yang yang merujuk pada dakwah dan pendidikan Islam di Jawa. Yang pertama ada tulisannya Kiai Ahmad Dahlan. Dia pernah menulis judulnya itu Keterangan Agama Islam di Ringkes. Terus yang kedua ada tulisannya Kiai Sujak, itu katanya muridnya Dahlan juga. Dia pernah menulis judulnya itu Perlunya Berpikir Maju Dalam Beragama. Dia mengatakan tidak baik ketika seorang laki-laki hanya suka beragama tapi keluarganya, serta beberapa diskusi tentang hal-hal yang najis dan bukan. Jadi memang tulisan-tulisan yang bernafasan Islam di awal juga sudah sering dilafalkan di surat kabar Surah Muhammadiyah.
Kita ada satu surat kabar yang sudah pernah kita diskusikan, namanya adalah surat kabar kejawen. Itu isinya adalah tentang aturan-aturan atau tuntunan-tuntunan kita dalam bermasyarakat, seperti bagaimana perempuan di rumah, seperti bagaimana kita menanggapi perang dan segala macam. Itu ada di surat kabar kejawen. Yang berkaitan dengan Jawa dan Islam, itu kita ada surat kabar Sarotama. Sarotama itu adalah surat kabar yang menggunakan aksara Jawa dan surat kabar yang dimiliki oleh Sarekat Dagang Islam. Dan Sarotama itu seringkali dia mengkritik atau memperjuangkan orang-orang yang ada di Jawa, orang-orang yang berkelas rendah, dan dia mengkritik, memperjuangkan dengan cara-cara Islam, seperti cara berkeadilan, cara berkemanusiaan, dan segala macam. Memang nggak secara eksplisit menerangkan bahwa menggunakan ajaran-ajaran Islam ya, tapi dia itu memperjuangkan kemanusiaan yang ada di Indonesia melalui surat kabar Sarotama itu dengan nafas-nafas Islam. Seperti yang dijelaskan pada saat di awal tadi, bahwa Monumen Pers Nasional memang fungsi utamanya secara umum adalah untuk mengoleksi, merawat, serta mendiseminasikan informasi tentang perkembangan pers yang ada di Indonesia. Dan di dalam pers itu banyak sekali terkumpul dari segala fenomena sosial budaya yang ada di Indonesia sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Dan di sini Monumen Pers Nasional memang kita memberikan informasi pengetahuan tentang apa aja yang berkaitan dengan perkembangan pers, termasuk perkembangan kehidupan sosial ekonomi budaya yang ada di Indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Jadi memang harmoninya itu nanti pada merujuknya pada pengetahuan masyarakat masa lampau dan masa kini. Gitu sih. Ini mungkin tidak akan lebih kuat dibandingkan dulu ya, karena sekarang kan kita zamannya kemajuan teknologi informasi, banyak sekali informasi yang masuk dari beragam platform dan media. Dan yang jelas untuk media cetak sendiri sekarang sudah mengalami masa surut, dan beberapa kali kita bertemu dengan beberapa media, memang masih banyak media-media yang belum menemukan titik puncaknya dalam arus global ini gitu. Jadi dalam bentuk digital ini masih ada beberapa media yang belum menemukan titik puncaknya. Jadi kalau dikatakan lebih masif, lebih sekuat dulu atau tidak, mungkin tidak juga, karena sekarang banyak sekali media dan informasi yang masuk ke kita dan kita selalu dibanjiri oleh informasi gitu. Jadi mungkin tetap ada beberapa kebingungan pengelolaan informasi yang ada di kita juga, dan nggak sekuat zaman dahulu.